Ya mungkin sambil nunggu itu login kita lanjut ke soal berikut. kita lihat ke ini saja dulu ya Bapak Ibu ya. Ada kelas notebook. Nah, yang ini akan kita bahas hari ini. Jadi kelas notebook sama OneDrive sama yang ini. Yang lain-lainnya ya silakan saja Bapak Ibu explore sendiri untuk mengetahui lebih banyak tentang Microsoft Office 365 ini. Saya juga di sini sama saja Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada waktu luang biasanya saya kulik lebih dalam tentang apa itu misalnya Delphi gitu ya. Apa itu Delphi, apa itu Dynamic 365 seperti itu, apa itu Kaizala seperti itu. Jadi kalau ada waktu ya silakan dikulik lebih dalam apa sih materi-materi atau tools-tools di sini yang ada di Office 365 sehingga kita bisa menggunakan Office 365 ini dengan maksimal. Oke. Kita lihat dulu. Jadi, nah ini sampai ke bawah ya. Ada SharePoint, ada Stream, ada Sway. Nah, untuk Sway ini nanti materi kita besok Bapak Ibu. Untuk Sway itu adalah insya Allah adalah tugas yang terakhir yang Bapak Ibu harus kerjakan dalam pelatihan ini. Kemudian Teams ini sudah Bapak Ibu kerjakan sendiri gitu ya, mudah-mudahan insya Allah sudah paham. Kemudian ada list to do, kemudian ada tugas, whiteboard, ada Word, ada Yammer, banyak tools yang ada di sini. Nah, kita ambil dulu ke OneDrive. Ya, jadi OneDrive ini sebenarnya sama dengan Google Drive. Cuma kalau Google Drive itu kan kapasitasnya itu hanya sekitar 15 GB ya kalau nggak salahnya ya, 15 GB. Nah, jadi kalau kita pengen masukkan banyak-banyak, otomatis kita harus buat banyak akun atau biasanya ada namanya Google Suite gitu ya. Google Suite itu harus bayar kalau nggak salah berapa ya, 30.000 satu bulan gitu ya. Nah, ini kalau untuk karena Bapak Ibu sudah dapat akun yang dari Guru Inovatif itu bisa sampai 5 terabyte. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk drive yang sudah kita klik tadi, ini sudah beberapa file yang saya masukkan. Jadi nanti silakan saja Bapak Ibu memasukkan file Bapak Ibu di sini. Jangan lupa tapi di sharingnya ini diklik private. Jadi kalau dia di sharingnya ini tidak diklik private, orang lain bisa lihat gitu. Ini seperti ini. Oke. Nah, di sini saya cuma pengen memperlihatkan 5 terabyte di bagian sebelah kiri bawah, return to classic OneDrive. Nah, ini. Jadi ada ini. Nah, sharingnya di sini bisa dilihat dikunci Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikunci berarti hanya kita yang bisa lihat. Tapi kalau tidak dikunci berarti satu grup kita itu bisa lihat semua seperti itu. Oke. Nah, di bagian setelan di sini, setelan di sebelah kanan atas, samping dari profil kita, itu ada setting. Setting di sana, kita klik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau tampilan Microsoft Office 365-nya itu berwarna gitu ya, itu silakan saja tambahkan background yang ada di sini. Tidak pun tidak masalah. Oke. Nah, kemudian ya kalau misalnya mau mengubah password ya silakan saja di sini di change your password. Nah, kemudian ada site content. Ada di site content, kemudian ada site setting. Nah, kita ambil di site settingnya Bapak Ibu ya.
Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau mencoba sendiri melihat gitu ya, silakan saja coba-coba. Oke, nah di sini ada banyak link di sini Bapak Ibu. Kita ambil di storage metric. Ini ya, storage metric. Ya, nah di sini bisa kita lihat nih Bapak Ibu ya. Jadi ada 5.120 giga. 5.120 gigabyte ini. Jadi ini storage yang disediakan oleh Microsoft 365 untuk yang ikut pelatihan ini, yang ikut di @guruinovatif.com seperti itu ya. Bisa apa namanya masukkan data sebanyak ini. Ya, untuk 5 terabyte itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi saya kemarin pernah beli storage yang sekitar 2 terabyte Western Digital WD itu ya. Nah, itu 1,1 juta gitu. Nah, kalau tahu seperti ini sebenarnya kita bisa masukkan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya perlu-perlu nanti ya silakan saja online dan mengambil kembali seperti itu. Jadi tidak penuh-penuh laptopnya gitu. Oke. Nah, jadi di 5 terabyte. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan perbedaan antara OneDrive-nya pribadi dengan OneDrive-nya yang masuk ke tim ini. Jadi di sini saya akan sign out, kemudian masuk kembali dengan akun yang pribadi. Akun yang pribadi itu sebenarnya bisa kita sendiri Bapak Ibu ya. Saya mendaftar di Microsoft 365 sama seperti kita mendaftar itu tadi, cuma bedanya tidak melalui yang password aktivasi akun itu seperti itu. Jadi langsung password kita maunya apa, username-nya apa, langsung masuk ke 365. Tapi tidak sebanyak ini pasti nanti toolsnya. Cuma sampai beberapa tools saja gitu ya, yang umum-umum saja kayak Office itu, Office yang Excel, Word. Nah, seperti itu akan ada. Tapi kalau yang lain-lainnya kayak SharePoint ini tidak ada di akun yang pribadi. Oke, saya lanjutkan dulu di sini Bapak Ibu ya. Saya keluar dulu dari akun grup ke akun pribadi. Nah, masuk kembali ke akun pribadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi akun pribadi seperti ini. Kita lihat semua aplikasi. Nah, aplikasinya cuma segini Bapak Ibu. Beda ya tadi dengan yang bagian-bagian Microsoft yang kita bisa nikmati, ini sedikit gitu. Lebih sedikit dibandingkan dengan yang akun tim yang @guruinovatif itu. Nah, kemudian kita lihat ke OneDrive-nya. Oke. Nah, ini OneDrive-nya yang sudah saya masukkan. Di sini pengen saya perlihatkan adalah yang bagian ini, bagian yang sebelah kiri ya. 91,2 MB yang digunakan dari 5 GB. Nah, jadi ini. Jadi cuma 5 GB yang kita dapat kalau pakai akun pribadi gitu. Kalau mau jadi premium, nah ini kan ada tulisan ya, jadikan premium itu harus bayar kalau dari pribadi gitu ya. Nah, kemudian untuk OneNote susah juga ini ya, karena di sini saya Windows 8. Kalau Windows 8 di sini langsung saja Bapak Ibu ada di sini ya. Nah, ini ada OneDrive, ada OneNote seperti itu. Tinggal masukkan saja di sini. Nah, ini untuk OneNote. Nah, ini sudah saya coba gitu ya di OneNote. OneNote ini intinya adalah tempat
mencatat gitu Bapak Ibu ya, catatan secara digital gitu. Kita mau tambahkan apa saja di sana ya silakan saja. Kalau kemarin saya gunakan ini OneNote ini karena bisa dipakai dengan Wacom. Jadi pena elektronik gitu ya. Nah, bentuknya yang kayak gini di Wacom. Ya, saya gunakan untuk membuat tutorial gitu Bapak Ibu ya. Nih, untuk membuat tutorial bahan video YouTube gitu, seperti itu. Nah, jadi ini untuk OneNote. OneNote ini ya karena sudah terintegrasi dengan Windows, dia otomatis bisa kita akses. Jadi bisa kita gunakan tanpa online pun bisa kita gunakan seperti itu. Ya, nah seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kayak ini dulu. Saya hubungkan dulu. Nah, ini. Jadi kalau ada tanda seperti ini kita bisa gunakan penanya gitu ya. Penanya kita bisa menulis apa saja di sini. Misalnya seperti ini ya. Nih. Ini tulisan saya Bapak Ibu ya. Kita exit draw. Ya. Jadi kalau kita mau memasukkan gambar misalnya, ya silakan saja gambar apa misalnya itu ya Bapak Ibu ya. Open misalnya. Add misalnya. Kemudian kalau misalnya kita mau ya, ini grid, pakai grid Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita sekolah dulu namanya buku geometri gitu ya. Nah, ini kita misalnya mau pakai paper aja misalnya. Nah, seperti ini bisa kita hilangkan. Kita bentuk buku tulis biasa gitu ya, bentuk buku tulis biasa. Kalau mau bentuk yang ini tadi grid lines gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia dalam bentuk buku geometri seperti itu. Ya. Jadi ini ya silakan saja dieksplor sendiri Bapak Ibu ya, karena di sini untuk OneNote sama OneDrive ini tidak ada tugas. Jadi ya silakan saja untuk digunakan nanti dieksplor sendiri nanti bagaimana bentuknya gitu seperti itu. Kalau mau ke page yang lain, nah ini page kosong misalnya Bapak Ibu ya. Page kosong. Kalau page kosong biasanya untuk gambar gitu ya. Ya silakan saja. Ini apa misalnya mau buat tanda tangan gitu Bapak Ibu ya, silakan saja. Nah, ini intinya adalah OneNote ini untuk mencatat gitu, mencatat. Nanti kalau misalnya di pelajaran ke siswa ya silakan saja digunakan, nanti di-share gitu ya di OneNote ini, karena di bagian Teams itu juga ada app yang bisa kita share sama siswa. Gitu. Kalau untuk OneNote itu yang sudah notebook yang sudah saya pakai di sana, ini sudah saya pakai buat video. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi saya gunakan, ini ada siswa yang nanya gimana menyelesaikan soal ini. Nah, ini menu-menunya nanti di OneNote itu. OneNote itu seperti ini menu-menunya Bapak Ibu ya. Jadi kayak Word itu. Ada file, edit dan segala macamnya. Cuma di sini dia ada pilihan nanti di garis atau di apa itu ya, atau di grid tadi ya, seperti itu Bapak Ibu, karena saya pengennya menjelaskan ke siswa jadi dalam bentuk buku tulis seperti itu. Nah, jadi di sini
Nah ini, saya menulisnya pakai ini Bapak Ibu, pakai Wacom. Nah ini, kalau nggak salah saya beli 600.000 ya kalau nggak salah. Ini pakai Wacom yang kecil aja karena Wacom itu ada yang Wacom besar, yang apa namanya medium, ada large, ada yang small. Nah saya pakai yang small ini. Nah ini ya Bapak Ibu ya, silakan saja nanti disesuaikan dengan pelajarannya Bapak Ibu itu ya, dieksplor sendiri karena tidak ada tugas untuk OneNote dan OneDrive ini, cuma pengenalan saja bahwa bisa digunakan gitu untuk pembelajaran. Ya seperti inilah bentuk bukunya gitu ya, bentuk OneNote-nya seperti inilah. Jadi nanti ada file, ada edit, ada view, ada insert. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk menulis. Kalau untuk menulis di sini ya harus ada tools tambahan, ada apa namanya barang tambahan gitu. Nah, saya pakainya Wacom. Tapi kalaupun tidak ya silakan saja diketik juga bisa di bagian sini ya, gambarkan gitu nanti diketik misalnya seperti itu bisa. Karena di sini kalau di pelajaran yang saya ampu, pelajaran fisika itu perlu banyak apa namanya matematikanya ya, persamaan equation-equationnya, dan itu saya males untuk mengetiknya, equation kan lama Bapak Ibu ya. Makanya saya lebih memilih untuk menuliskan aja pakai tulisan tangan seperti itu. Ya itu saja mungkin Bapak Ibu materinya hari ini. Assalamualaikum Mel. Ya, waalaikumsalam. Bu Parianti ini Mel. Ya, ngapa yuk? Ini ada ya, sudah direkam Mel ya. Ya. Karena kami juga putus-putus nerima sinyal. Oh. Iya ya. Jadi iya, jadi penjelasan Amel tuh tidak jelasnya. Iya. Hujan juga apa di tempat Ayu? Darinya lagi. Iya, hujan deres. Iya. Rai wajah Amel baik di sini hawur-hawur. Makasih ya sebelumnya ya. Iya. Ini nanti rekamannya dimasukin di WA. Ya, waalaikumsalam.